sama kuasa hukum saya dari Putra Nafi Rizky Sari dan SAMHN Partner. Ya, kita baru aja selesai ini BAP tadi. BAP untuk dimintain keterangan saya punya pengasuhnya anak. Ya, untuk kemungkinan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kejadian itu, karena juga saya tidak di lokasi, di situ hanya ada saya punya pengasuh, dan mungkin kalau mau jelas detailnya saya punya kuasa hukum. Iya. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Putra Nafi Rizky Saridana, SAMHN Partners. Ya, tadi kami sudah mendampingi dari Ibu siapa tadi ya? Ibu Sri Rahayu, gitu kan, tentang kronologisnya yang waktu terjadi itu hari Rabu, lebih tepatnya tanggal 13 Desember 2023. Ya, jadi di kejadian tersebut adanya dugaan itu melakukan pasal 330 KUHP, yaitu membawa secara paksa, diambil secara paksa oleh seseorang yang tidak diketahui, seperti itu. Bang, itu kejadian di mana, Bang? Kejadiannya di Arya Tirta, di Kecamatan Sukahati, Kabupaten Cibinong. Ya. Kegiatannya lagi apa, Bang? Ya. Kegiatannya itu lagi Ekstrakurikuler berenang. Ya. Ya. Waktu kejadian sendiri, abang posisinya gimana dan kronologisnya abang bisa tahu bahwa anak abang itu gimana, Bang? Ya, karena saya punya pengasuh, dia punya alat komunikasi yang memang saya siapkan. Jadi saya dihubungi. Yang waktu itu saya tidak ada di lokasi. Ya, saya lagi ada urusan di luar. Nah, jadi ya saya suruh dia balik ke kediaman. Ya, saya waktu itu langsung ke jemput pengasuh saya, terus saya pergi ke Polres untuk bikin laporan, yang dimana disuruh datang kembali hari Jumat ini. Nah, alhamdulillah BAP ini sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan prosedur. Jadi tinggal kita tunggu kelanjutannya saja. Seperti itu. Bang, kalau boleh tahu itu yang ngambil itu siapa sih, Bang? Yang diduga Apa? Yang diduga saya tadi. Jadi yang diduga itu kita belum tahu, karena di sini masih ngambang kondisinya gitu loh. Yang diketahui itu ada 4 orang. Nah, itu 3 perempuan sama 1 laki-laki. Nah, bukan 5. Oh, 5. 2 laki-laki, 2 laki-laki, 3 perempuan. Maaf, 2 laki-laki, 3 perempuan. Jadi seperti itu baru dugaan aja. Bang, katanya diduga sendiri yang nyekap mantan istri, itu benar nggak sih, Bang, kalau diduga seperti itu, Bang? Di sekap itu di rumah. Iya, di rumah mantan istri ya. Seperti kemarin saya sudah bikin statement dan sama anak saya yang laki-laki ya, sempat menerobos masuk, tapi akhirnya diusir sendiri oleh ibunya dan orang-orang di dalam. Ya kan, sebenarnya kita juga punya bukti-bukti video segala macam yang mungkin belum bisa kami kasih tahu, share. Betul. Mungkin sekarang komunikasi sama Andin di sana bisa. Sampai hari ini putra saya masih nemeni dia walaupun di seberang ya, karena tidak boleh masuk. Ya kan, ibaratnya gini, seorang ibu, jika memang ini anak-anaknya, kenapa kepada anak yang paling besar ya dibeda-bedai? Kan yang satu usia 18 tahun, satu usia 10 tahun. Bagaimanapun yang usia 10 tahun ini harusnya diprotek. Kan kenapa saya suruh masuk aja? Itu kamu tuh ahli waris, nggak masalah, masuk aja, punya hak ya kan. Apalagi seorang kakak berhak jumpa sama adenya. Ya, yang apalagi adenya teriak-teriak, kakak, jemput aku mau keluar dari sini. Dan banyak sekali pembicaraan via WA ya, yang meminta tolong gitu. Aku takut, aku diseret-seret di sini. Ya, nah di sini saya minta sebenarnya sedikit banyak, tapi karena ada proses yang mesti kita lalui, walaupun saya berharapnya prosedur beberapa hal tuh ada prosedur yang ada percepatan gitu. Bukannya berarti kami mesti dispesialkan, tidak. Tapi ada hal-hal tertentu yang ini membutuhkan yang ditindaklanjuti lebih lanjut gitu loh, karena ini udah berkaitan dengan mental si anak. Itu mental anak ini gitu Tapi loh. sempat komunikasi dengan mantan istri mungkin. Sampai hari ini tertutup komunikasi semua. Kan seperti kita tahu sendiri, waktu itu semalam-malam saya pernah ngambil statement,
saya sempat sedikit bersih tegang sama kepolisian yang saya orangnya kurang paham apa struktur polisi dia polsek, polres ya, saya tidak pernah ke sana. Tapi polisi-polisi yang ada di dalam rumah itu sekitar 4 orang malam itu, saya cuma minta siapa orang-orang yang bukan pihak keluarga. Ya, karena kalau saya sebagai orang tua tidak boleh di situ, maka mereka harus keluar juga. Ya. Tapi mungkin pemilik rumah ya mengizinkan. Baik, tapi di situ ada putri saya. Saya cuma ngelihat apalah susahnya kita untuk, saya cuma ngelihat walaupun anak itu dalam rumah. Kenapa tidak dikasih? Aku kan takut tatonya ada burst, small burst, big burst, atau dia waktu itu ditarik menurut cerita secara paksa. Secara paksa itu hampir terjatuh itu ibu siapa ART-nya itu ya. Dan anak ini diangkat sama laki-laki, dilempar ke dalam mobil. Iya. Ingat ya, Udah seperti barang gitu loh dia. ini anak dilempar ke dalam mobil. Saya nggak tahu ada perempuan, apakah ada orang, ada si ibu, karena mohon maaf, ini adalah yang mengetahui ini adalah ART saya. Iya. ART saya tidak kenal siapa mantan saya nih. Iya. Ya, dia tidak kenal siapa mantan. Jadi saya tidak bisa ngambil statement, dan saya nggak ada di lokasi. Apakah ada mantan saya di situ? Ya, apakah ada mantan saya di situ? Saya taunya saya sudah di rumah Tanjung Mas Raya, dan itu rumah mantan saya dan ada anak saya. Karena apa? Karena putra saya berhasil menerobos, dan benar mobil yang dipakai untuk membawa ya, dan orang-orang itu ada di situ. Loh, kalau bicara dilarang, tanggal boleh ditanya ke Panitera Kepala Pengadilan Agama, tanggal 23 November sudah ada eksekusi di rumah saya. Tolong kita bicara dengan data ya, kita bicara dengan data bahwa tanggal 23 November 2023 anak ini ada di rumah saya dan tidak mau disaksikan oleh Panitera, disaksikan oleh KPAD, disaksikan oleh Polsek ya, utusan Polsek semua segala macam, bahwa nih anak tidak mau, tanpa paksaan dari saya ya. Ya. Ingat nih, tanpa paksaan dari saya, yang saya selalu dibilang saya mendoktrin, saya marah, saya ngamuk, saya begini. Tidak ada paksaan. Silakan, ibunya tidak diterima oleh anak-anak sendiri, dan itu ditandatangani. Iya. Itu perlu dikasih buktinya. Oh, nggak perlu. Ya. Iya. Nah, jadi buat apa? Saya merasa aman. Anak-anak mau sama saya cukup melindungi dengan apa? Sebagai wajar. Saya orang tua, anak putus sekolah, ya udah, antar jemput ada. Kedua, di luar sekolah dia ada mbak dan ada antar jemput. Kan gitu. Saya cukup jadi seperti manusia normal. Ya. Kalau tiba-tiba ini diambil secara paksa, ya saya nggak tahu kenapa. Motifnya jangan ditanya kan ke saya, tapi kepada pihak mereka. Betul. Apa motifnya? Kalau yang saya ngelihat itu anak kamu juga, tapi kamu sebagai orang tua nggak memikirkan masalah mentalnya, betul ya Pak ya? Iya, Masalah mental. Yang kita perhatikan sekarang banyak anak-anak ini masalah gangguan kejiwaan mental mereka ya. Masalah main game kah, ada yang masalah ini, masalah ini, ada yang masalah kekerasan. Kemarin ada yang anak dibanding-banding orang tua. Iya, betul. Ini anak saya di rumah itu aja diseret-seret. Iya. Kenapa? Saya ada rekaman. Saya ada pembuktian di WA-nya. Ya, tapi mungkin itu semua saya serahkan kepada ahli hukum. Kalau ini akan berlanjut di persidangan ya kan ya, Iya. kita akan buka semua. Iya, buka semua. Kita akan buka. Ini diseret-seret dan di itu sama terduga yang inisial BS itu, aku bukan mau beda bang, mata inisial. Bukan, masalahnya sama laki-laki yang ngambil dari kolam itu. Iya. Sampai di dalam rumahnya dia memperlakukan, berarti kan stupidity di BS ini. Buat lu seorang ibu, lu bilang melahirkan, tapi kamu biarkan orang lain, laki-laki itu pun bukan muhrimnya, nyeret dan masuk-masuk. Jadi setiap berapa jam videoin. Iya. Anak saya ini kayak binatang. Iya. Saya punya WA-nya semua. Bang, abang ada coba buat langsung ketemu BS gitu ke rumahnya atau seperti apa? Kan cara udah, saya udah ke sana tapi kan tidak dapat respon. Dan malah mohon maaf ya,
kan sama-sama udah melihat ada polisi tidak merespon saya juga. Saya cuma minta tolong. Waktu itu di Jakarta Selatan ya, ini kan kita di kabupaten, mohon maaf, emang polisi, saya nggak usah ngada-ngada. Tapi kalau bicara sektor, ini Kabupaten Bogor, sana Jakarta Selatan. Nah itu polisi sektor atau Polres, saya nggak ngerti masalah itu. Pokoknya ada 4 orang polisi yang menghalangi dari dalam pagar. Yang saya cuma minta, saya cuma butuh anak saya di situ. Kan ada bapak-bapak, ada preman dalam, ya kan, ada bapak, ada keluarga. Saya hanya mau lihat anak saya. Kok mereka nggak berani? Saya khawatir anak saya mau visum kalau. Nah, KPAI, saya ke KPAD nggak ada orang di kantor. Jam 10 pagi sampai jam 11 nggak ada. Saya pergi ke pengadilan agama, saya diterima satu kepala panitera, saya dikasih itu putusan. Oh udah Pak Mas, putusannya udah dikirim, rupanya jam 9 pagi tadi. Saya ambil, saya dapat putusan tuh ada. Bang, berarti laki-laki yang